Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, ya ini gua mau uji coba lagi. Asik ya, kalau kita bisa uji coba, kita bisa eksperimen, dan gue bisa sharing-sharing ke teman-teman ya. Gue juga minta bantuan teman-teman kalau udah ada yang pernah nyoba uji coba, kita sharing bareng karena kita belajar bareng ya kan. Gue seneng aja ya kan, seneng kalau kita bisa saling tukar informasi. Akhirnya kan yang belum, yang harusnya mau gue lakuin, ternyata teman-teman udah ngelakuin, gue nggak perlu lakuin lagi gitu. Nah, jadi ini gue buat, ini sebenarnya rak untuk cacing rambut ya teman-teman. Cuma cacing rambutnya udah habis, dan kemarin ketika gue lagi mengkultur si cacing rambut pakai ampas tahu ya kan. Nah, ada kejadian teman-teman. Yang pertama muncul jentik-jentik, itu biasa ya, muncul jentik-jentik itu biasa ya. Jentik-jentik itu gemuk-gemuk teman-teman, gemuk-gemuk. Kenapa ya? Karena makanannya ini, makanannya si ampas tahu ini. Yang pertama cacing rambut yang gua taruh yang muncul jentik-jentik. Yang kedua, yang berikutnya selain jentik-jentik muncul lagi cacing darah muncul. Nah, yang ketiga muncul lagi terakhir kutu air. Padahal gua nggak pernah naruhin kutu air ya, kemungkinan besar di lumpur-lumpur yang ke bawah itu ada apa sih, telur dorman ya, resting egg ya, resting eggnya si kutu air moina ya, atau biasanya kita nyebutnya epipia ya, epipia di dalam epipia itu semacam satu, ada selaput ya, 2 lapis selaput, di dalamnya ada telur moina. Nah, itu biasanya kalau moina itu bisa tahannya lama banget. Moina itu kalau nggak salah yang pernah saya baca itu epipia itu yang menyimpan telur atau resting egg-nya itu bisa tahan sampai 14 tahun ya, di dalam kondisi yang sangat ekstrim gitu. Nah, jadi kemungkinan ada di situ. Nah, akhirnya itu muncul teman-teman, kan luar biasa. Muncul cacing rambut yang saya ternak. Yang kedua ada jentik-jentik, cuman jentik-jentiknya nggak terlalu banyak ya kan. Terus muncul lagi cacing darah. Yang ketiga, yang berikutnya yang keempat muncul lagi moina. Nah, jadi banyak banget. Nah, makanya sekarang ini saya kosongin teman-teman. Ini saya kosongin, ini saya perpendek, kemarin ketinggian, ini saya pendekin di bagian bawahnya. Terus ini saya taruhin ampas tahu. Ini ampas tahunya menggumpal-gumpal tapi udah enggak lagi ya. Ini ampas tahunya kemarin, ini ampas tahu umur 2 bulan loh teman-teman. Luar biasa kan? Saya bisa nyimpen ampas tahu 2 bulan. Setelah beberapa kali eksperimen, saya bingung, gagal terus gimana cara nyimpen ampas tahu. Ya biarpun kalau kita ampas tahu itu kalau kita simpen, kita angin-anginkan 2 hari sekali, cuma pegel juga ya. Masa 2 hari sekali kita angin-anginkan ampas tahu, ya gempor juga kalau kayak gitu. Nah, jadi yang saya lakukan adalah si ampas tahu ini saya taruh di freezer teman-teman. Saya uji coba satu plastik sekitar 2 kilo kali ya, 2 kilo saya taruh di freezer. Terus saya taruh lagi berapa, setengah kilo itu di, bukan freezer, jadi di kulkas, di bagian yang ruangan yang biasa ya, bukan freezer. Itu yang di ruangan biasa awet paling cuma sebulan ya, tapi untuk yang di freezer tuh teman-teman itu awet sampai 2 bulan. Ini masih bagus. Sekarang saya taruh lagi, emang dia jadi es batu. Tapi ketika saya ambil es batu ini, saya taruh di air, udah dia akan mencair. Jadi nggak usah kita tunggu sampai mencair, nggak usah, langsung aja getokin dalam bentuk bongkahan batu es ya, batu es yang terbuat dari ampas tahu, taruhin aja di sini. Nah, jadi sekarang saya mau buat eksperimen. Yang pertama, setelah saya taruhin semua ini saya ini ya teman-teman ya, saya khawatir aja kalau si kutu airnya itu mati ya. Jadi ini saya kasih saringan di di pompanya biar biar kutu air nggak kesedot ya. Nah, tapi kemungkinan kutu air yang jatuh ke bawah tuh banyak gitu, tapi nggak ada masalah ya. Nah, kalau di bawah tinggal kita pindahin ke atas lagi aja. Saya cuma khawatir kalau kesedot itu nanti jadi mati, mengganggu proses produksinya. Tapi selama ini sih, yang dulu sih nggak pernah saya kasih saringan, kutu airnya banyak gitu. Tapi sekarang saya coba pakai saringan. Jadi yang saya lakukan adalah teman-teman, setelah ini saya taruh di nampan semua ya kan. Nah, yang berikutnya ini saya taruh kutu air. Tadi malam saya taruh jam 12 malam, saya taruh kutu airnya. Tapi ini apa nggak salah ya, yang saya lihat sih kayaknya kutu airnya jadi gede-gede banget ya. Nah, ini teman-teman, ini kutu airnya saya taruh di nampan pertama, otomatis ke nampan kedua juga ada ya. Nah, ini nampan kedua udah ada nih. Di nampan kedua ada juga ya kan.
merah-merah, warnanya kurang merah ya, putih-putih ya. Tapi kalau teorinya sih, kalau dia putih-putih itu berarti kebutuhan oksigennya terpenuhi, karena kan dia butuh banyak oksigen ya. Nah, sedangkan kita lihat ini aerasinya berjalan dengan lancar, sirkulasi udara di air ini lancar. Ini kan air ngebawa oksigen, selalu ada percikan-percikan air, makanya otomatis oksigennya terpenuhi. Nah, makanya nih mereka jadi kurang merah, warnanya putih-putih nih. Warnanya putih-putih. Nah, bagus dong berarti ya kan. Cuma agak nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau kita mau warnanya jadi merah, coba aja mungkin ya kita matiin ininya. Nah, maka mereka akan berubah jadi merah. Tapi nggak tahu perubahan warna menjadi merah itu dalam jangka waktu berapa lama ya. Karena kan merah itu karena penangkap oksigen ya. Penangkap oksigen Hb ya, hemoglobin. Saya nggak tahu kandungan hemoglobinnya sama apa enggak dengan manusia. Kalau manusia kan hemoglobinnya kandungan utamanya itu besi ya. Ada zat besinya, ada Fe ya. Nah, kita nggak tahu nih sama apa enggak. Tapi yang pasti kutu air itu berwarna merah ketika kondisi lingkungan itu kekurangan oksigen. Jadi ini putih-putih. Nah, ini juga nih teman-teman. Di sini saya taruhin semua. Ini yang pertama eksperimennya saya taruhin kutu air. Yang kedua teman-teman, selain saya taruhin kutu air, ini juga saya taruhin cacing darah. Jadi saya ngambil beberapa ekor cacing darah ya. Saya ngambil sekitar 7 atau 5 ya. Saya lupa saya taruh mana. Ada cacing darahnya pokoknya. Pokoknya saya taruhin cacing darah di sini ya kan. Nah, cacing darahnya mana ya? Ada pokoknya cacing darahnya saya taruh di sini. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Jadi target saya nih, saya pengen mengkultur satu tapi dapat banyak gitu. Jadi rencananya nih saya mau taruhin cacing darah sama saya taruhin kutu air. Cacing darah dan kutu air. Dan kalau memang bisa berjalan dengan lancar, mungkin beberapa nampan akan saya taruh cacing rambut juga gitu. Jadi kan sekali 3 ya, cacing rambut dapat ya kan, cacing darah dapat, kutu air dapat. Tapi sementara ini masih cacing darah sama kutu air gitu. Nah, kita lihat nanti update-annya seperti apa. Tapi kalau kayak gini kan jadi hemat tempat banget ya. Tinggal saya tambahin nampan lagi, bahkan kalau kurang saya tinggal taruh nampan di atas ini bisa. Nah, cacing rambut semua bisa kita panen ya kan, hanya dengan bermodalkan listrik ya kan, pompa air. Kan enak tuh. Nah, gitu teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman, atau jangan-jangan mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah ngelakuin. Nah, bagi-bagi dong informasinya. Tapi kalau menurut saya, kalau mau lebih bagus untuk kultur kutu air, ini kalau bisa nampannya dibuat lebih tinggi ya. Ini nampannya kurang tinggi nih. Ini mungkin kalau lebih tinggi segini lebih enak gitu. Jadi lebih banyak yang kutu air yang bisa kita panen. Oke, itu teman-teman ya. Itu hipotesis saya aja. Semoga percobaan ini lancar dan saya bisa panen banyak. Dan mungkin teman-teman kalau berhasil, teman-teman kita nanti bisa niru semua ya. Mungkin bisa dijadikan desainnya lebih bagus, tapi ini hanya hanya hipotesis saya ya. Kalau emang berhasil, nanti kita bisa lakuin. Oke, semoga bermanfaat. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.